Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia akan mempresentasikan hasil review buku saya dengan judul Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire oleh Siti Murtiningsih. Buku Pendidikan Alat Perlawanan, Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire oleh Siti Murtiningsih merupakan sebuah analisis mendalam tentang teori pendidikan yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Buku ini membahas tentang bagaimana pendidikan dapat digunakan sebagai alat perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, serta bagaimana pendidikan radikal bisa menciptakan kesadaran kritis di kalangan peserta didik. Buku ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek penting dari teori pendidikan Freire. Penulis menjelaskan konsep-konsep utama dalam pendidikan radikal Freire termasuk dialog, konsientizako atau kesadaran kritis, dan pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Siti Murtiningsih dengan jelas menggambarkan bagaimana Freire menekankan pentingnya dialog dua arah antara guru dan siswa, di mana guru bukan sekedar pemberi ilmu, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis terhadap keadaan sosial di sekitarnya. Nah, ini ada tabel kenal atau apa yang telah diketahui dari sebelum membaca. Ada beberapa poin yang sudah saya ketahui. Yang pertama, Paulo Freire adalah tokoh pendidikan kritis dari Brasil yang terkenal dengan konsep pendidikan pembebasan. Kedua, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membebaskan manusia dari penindasan dan ketidakadilan. Ketiga, Freire mengembangkan metode pendidikan yang telah bertujuan memberdayakan kaum tertindas. Keempat, buku ini diterbitkan oleh Resist Book dan ditulis oleh Siti Murtiningsih, seorang akademisi dari Indonesia. Kelima, Freire menilai pendidikan sebagai alat pembebasan bagi masyarakat tertindas. Keenam, Freire mengedepankan dialog antara guru dan siswa dalam proses pendidikan. Terakhir, Freire menulis buku terkenal tentang Pedagogy of the Oppressed yang menjadi dasar pendidikan kritis. Tabel kedua yaitu tabel one atau apa yang hendak diketahui dari sebelum membaca. Yang pertama, bagaimana teori pendidikan Freire diterapkan dalam konteks pendidikan Indonesia yang sangat beragam. Kedua, apa saja konsep utama dalam teori pendidikan radikal Paulo Freire yang dibahas di dalam buku. Ketiga, apa implikasi teori Freire terhadap kurikulum dan juga metode pembelajaran. Keempat, apa kontribusi penulis dalam mengkontekstualisasikan pemikiran Freire untuk kondisi Indonesia. Kelima, bagaimana buku ini menganalisis hubungan antara pendidikan dan juga kekuasaan. Keenam, bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan radikal dalam praktiknya. Ketujuh, bagaimana implementasi konsep conscientization atau kesadaran kritis di dalam kelas. Yang terakhir yaitu tabel learn atau apa yang telah diketahui dari setelah membaca. Ada beberapa poin yang sudah saya ketahui. Yang pertama yaitu pendidikan harus bersifat dialogis, bukan monolog dari guru ke murid. Kedua, buku ini menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk melawan ketidakadilan sosial dan memberikan wawasan tentang pendidikan kritis. Ketiga, konsep banking education yang dikritik Freire di mana siswa dianggap wadah kosong yang harus diisi pengetahuan. Keempat, peran guru sebagai fasilitator yang belajar bersama murid bukan sebagai satu-satunya sumber. Kelima, konsep conscientization atau penyadaran sebagai proses pembentukan kesadaran kritis. Keenam, buku ini menjelaskan bagaimana teori Freire dapat diterapkan di Indonesia untuk mengatasi masalah pendidikan dan sosial yang ada. Terakhir, penulis berhasil menerjemahkan gagasan-gagasan kompleks Freire menjadi lebih mudah dipahami dan aplikatif. Buku ini juga mengulas tentang bagaimana pendidikan Freire dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman budaya dan sosial yang sangat besar. Penulis menyarankan agar teori pendidikan Freire diadaptasi dengan situasi sosial dan budaya di Indonesia. Misalnya, dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, seperti yang ada di banyak daerah Indonesia, teori Freire dapat menjadi alat untuk membebaskan siswa-siswa dari ketidakadilan tersebut dengan meningkatkan kesadaran mereka terkait isu-isu yang sosial. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan tentang bagaimana pendidikan radikal dapat mendorong siswa untuk menjadi subjek perubahan sosial, bukan hanya objek yang terjebak dalam sistem pendidikan yang menindas.
Freire mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembebasan pikiran dan pembentukan karakter kritis yang dapat mengubah dunia. Siti Murtiningsih memberikan contoh aplikasi teori Freire dalam kelas yang lebih konkret dan relevan dengan situasi sosial di Indonesia. Dia menyarankan dengan menggunakan pendekatan berbasis dialog yang memungkinkan siswa untuk berbicara, mengemukakan pendapat, serta berbagi pengalaman mereka. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar materi akademik, tetapi juga belajar untuk menjadi individu yang peka terhadap ketidakadilan dan yang dapat berpartisipasi dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Buku ini juga menekankan pentingnya pendidikan multikultural, di mana siswa dapat belajar untuk saling menghormati perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, dan latar belakang sosial. Pendidikan yang berbasis pada kesadaran kritis ini dapat mengurangi diskriminasi dan juga pemisahan sosial, serta mendorong solidaritas dan kerjasama antar individu yang berbeda. Demikian hasil review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.